Jadi sinilah kalian buat keyakinan apa positif. Nanti kemudian setelah itu nanti Bapak minta kalian untuk mengerjakannya di papan keyakinan kelas kita ini, yaitu kelas 11. Setelah itu nanti kembali duduk, baru nanti kita membacakan. Bapak akan membacakan sama-sama. Kemudian setelah itu baru nanti kita rampung. Saya yakin nanti banyak yang sama yang mendapatkan kan? Ada yang berbeda, ada yang terlewatkan mungkin nanti. Yang baru kemudian kita buat sebagai suatu kelas yang kita yakini dan tentunya secara perlahan kita kerjakan. Mungkin nggak bisa sekaligus langsung menjadi orang baik langsung kan? Harus ada step-stepnya. Jadi kita mulai. Ini upaya-upaya kami dari pihak sekolah untuk membuat yang lebih. Oke, jangan ya. Dan nanti kalau ada yang mau ganti misalkan kita nggak pas, silakan kita kan? Tapi nanti tambah. Jangan pilih semua ya. Semua ini menjadi ya. Bacakan dulu. Ya, silakan kerjakan. Saya kasih waktu untuk membuat cat ini selama kurang lebih 5 menit. Ya, buatlah apa mungkin kalian yang perlu. Kita sepakati hal-hal positif. Ya. Lanjut. Ya, terus. Mata, terus. Terus. Ini. Ya. Oke.
Lanjut dari sana. Nanti kita buat sebagai kesimpulan. Ya, mulai aja. Tidak boleh bergeng-geng atau berkelompok-kelompok. Kita satu keluarga. Oke, good. Baik, Fatimah. Toleransi nomor 1. Bila saling menghargai, ya. Baik toleransi beragama, berikutnya itu serangga. Tidak boleh membawa makanan ke dalam kelas yang berkemasan plastik. Harus disiplin saat belajar dan tidak terlambat saat masuk kelas. Ya. Laila Rahma, mengerjakan PR, tidak terlambat di sekolah. Lanjut ya, namanya saya belakangan aja. Jangan merasa paling hebat karena kita manusia biasa luput dari kesalahan. Menjadi kelas yang lebih baik, disiplin dan menjadi kelas yang lebih diprioritaskan orang lain. Saling menghargai satu sama lainnya, menjaga kebersihan. Jangan pernah menyerah untuk menggapai cita-cita. Tidak membawa ponsel ke sekolah yang nomor berpakaian rapi dan lengkap. Datang tepat waktu, tidak ke kantin setelah selesai apel pagi dan pakaian rapi. Jagalah kebersihan kelas dan mari berkuat rasa kebersamaan. Berbagilah ilmu yang kamu ketahui kepada temanmu yang kurang mampu. Jangan malah memojokkannya atau mengejeknya. Menghargai guru dan juga kawan-kawannya. Menghargai sama bapak ibu guru yang sedang mengajar dan menjelaskan materi. Jangan menertawakan teman apabila melakukan kesalahan. Jangan terlambat sekolah dan setelah siap berbaris langsung masuk ke kelas, jangan ke kantin. Jangan suka sombong dan tinggi hati. Ini banyak yang sama, ada juga tentunya yang berbeda. Jadi anda sekalian, ini semuanya yang kalian tuangkan di sini dulu adalah saya pribadi meyakini kebenarannya, baik dia berupa menyemangati atau yang lain. Ya, ini adalah maka hal ini membuktikan bahwa saya itu masih punya hati nurani yang baik, yang masih meyakini unsur-unsur kebenaran yang akan kita buat sebagai kesepakatan bagi yang kelas. Tapi kita akan nanti menjadi beberapa poin, kemudian juga secara perlahan nanti mari kita terapkan dikit kalau secara sekaligus tidak terapkan step-step perlahan-lahan dan juga ketika kita mulai ya meranking dari IPS dan materi kita ingat kembali kita saling mengingatkan pada kawan-kawan kita untuk kembali ke keyakinan kita. Nah, kalau keyakinan kita lupa aturan dia suatu hal yang kita yakini, oh ini ternyata ini sharing nanti, jadi tidak ada pun seandainya dia melanggar dari keyakinan kelas ini, berupa hukumannya tidak ada, ya tidak ada artinya. Lantas kalau tidak ada hukuman, bagaimana? Baik, jadi mau itu kesalahan itu tumbuh dari dalam dirinya. Oke, oke baik kita sekalian. Jadi selanjutnya ini nanti dari apa yang sudah dituliskan masing-masing tadi kita buat rangkumannya apa-apa saja tadi itu kan
Udah sama-sama disimak tadi kan poin-poin pentingnya. Saya jelaskan tadi di situ. Poin pentingnya ada yang membuli, yang membuli, saling menghargai sama kawan. Kata-kata poin pentingnya masih banyak lagi sih, tapi saya akan buat sebagai hukumannya. Coba sambil di-hotspotkan dulu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang ya Anda semua. Siang Pak. Bagaimana sholatnya di siangnya? Siang. Sholat tadi kan? Sholat. Oke, baik Anda sekalian. Jadi pada kesempatan ini kita akan buat yaitu tentang keyakinan kelas, ya. Jadi Anda sekalian, nanti Bapak akan bagikan ada di stiker. Kalian buat nanti tulisan di sini. Menurut kalian apa kira-kira hal-hal positif yang harus kita budayakan di kelas ini? Tuliskanlah masing-masing, nanti Bapak akan bagikan stiker ini 1 dan 2 per orang. Tidak usah ditanya kawannya. Saya yakin kalian itu punya inisiatif sendiri, apa kira-kira yang bagus yang kita perlu terapkan di kelas kita. Kemudian nanti kita tempelkan ini masing-masing, nanti lurus dan juga ada yang ke bawah di papan tulis kita ini. Kemudian nanti setelah itu baru kita bacakan sama-sama, baru kita rangkum semua, baru kita jadikan sebagai suatu kesepakatan kelas. Paham ya? Baik. Jadi saya minta video bantu dulu untuk membagikannya. Tambahkan dulu. Tambahkan ya, sampai ke Bapak kurang tambahkan. Ingat ya, jangan salah tulis, jangan di lemnya itu silahkan kita di sana. Jadi tuliskan di sini, boleh 2, boleh 3. Jadi kita tempelkan di depan, kita bacakan sama-sama. Kita rangkum. Apa yang berapa? Pahlawan dibuat. Sudah? Sudah ya? Oke, kalau tadi silakan tulis di situ keyakinan kelas apa yang bagus menurutmu, tuliskan di situ. Kemudian nanti saya kasih waktu kurang lebih untuk mengerjakan itu selama 5 menit. Ya, 5 menit sama itu kan? Oke, silakan kerjakan selama seperti itu. Nah, bagi yang sudah selesai, nanti silakan ditempelkan di papan informasi atau keyakinan kelas yang kita buat. Ditempelkan nanti lurus ke kanan 6, bawah nanti 6. Karena kita jumlahnya ada 36 orang kan. Ya, silakan yang sudah siap tempelkan aja, ayo. Ini ya. Nah, kemana lagi?
Oke. Yo. Kita sana. Nanti. Atur caranya biar terus. Sini ada lagi cara. Nih, sini lagi sini. Oke. Yuk. Dua-dua pun boleh, dua-dua. Dua-dua pun boleh. Atau tiga macam-macam, berat. Benar tu. Tak. Coba. Kalau nggak bisa kayak apa ke bawah boleh. Kalau dapat atasnya. Yuk, yang lain mana? Lurus deh, lumayan. Oke. Sini lagi tiga lagi ya. Ya, cepat. Adik kita lagi ya, tiga lagi. Oke, udah video juga. Sekarang foto. Ini ada namanya stick note. Jadi kalau di sini keyakinan kelas ataupun hal-hal positif yang harus kita terapkan di kelas kita ini. Mudah-mudahan keyakinan kelas kita ini dalam lingkungan kecil nanti kita share, kita sebarkan nilai kebaikan di dunia sosial. Walaupun orang belum bisa melakukannya, setidaknya orang sudah melakukannya. Tapi kita di kelas ini pun harus mulai pelan-pelan kita terapkan. Nanti setelah kita tuliskan nanti kita tempelkan. Nanti di sini ada mungkin kurang lebih 35 orang kita, jadi nanti satu baris ini nanti kita buat 6 tempelan, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke bawah nanti juga kita ya, itu nanti buat lurus. Setelah kita tempelkan nanti baru kita baca sama-sama, baru nanti kita rangkum kira-kira kayak nanti ada yang sama ini kan, menurut yang baik yang sama-sama itu nanti kita jadikan satu, kita buat satu rangkumannya, itulah nanti kita sebagai kesepakatan atau keyakinan. Paham ya? Ini kalau udah dulu kan ini saya dapat suara ada yang siapa kalau di coba itu dulu lagi kalau kita berikan pendapat. Kalau sudah siap, nanti keyakinan kelas yang kalian tulis itu di masing-masing kertas stick note yang bapak bagikan tadi, kita tempelkan di papan tulis ini yang sudah kita buat di tempatnya sesuai dengan arahan bapak pada awalnya tadi. Paham ya? Oke. Jadi kita nanti saling maju, kita buat saling maju nanti 3 orang, ya. Kalau nanti maju, tempelkan, habis itu duduk kembali ya. Akan. Perlu silakan maju aja ya. Silakan. Jadi teratur buat susunannya. Silakan maju aja. Secepatnya.
coba salawat Nabi Muhammad kita selalu sanjungkan berujung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana syafaatnya kita nantikan di kemudian hari. Yang terhormat Bapak SMA Negeri Bapak Kepala Satu Sindukan, yang terhormat Ibu-ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu beserta staf SMA Negeri Satu Sindukan, selanjutnya yang terhormat pada Bapak Abresan selaku calon ketua karena di sini saya sebagai moderator akan menyampaikan sedikit acara yang akan kita lalui pada saat ini, yaitu yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu kami persilakan. Bapak Ibu dipersilakan untuk kembali. Arah dan pimpinan dari Bapak SMA bisa disiapkan kepada Bapak dan persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, staf pegawai SMA Negeri 1 Surukan, kemudian Bapak sebagai guru penggerak. Pada hari ini kita berbangga hati bahwasanya salah satu dari teman kita ini sedang melaksanakan sosialisasi aksi nyata nomor 14 ya, tentang pembebasan budaya positif di lingkungan SMA Negeri 1 Sindukan. Bapak dan Ibu, saya kira pada kesempatan ini saya mengajak teman-teman semua agar berupaya untuk menjadi calon-calon ibu penggerak, karena barangkali pada materi sewaktu mengikuti kegiatan calon ibu penggerak ini tentunya banyak temuan-temuan dan perubahan-perubahan yang signifikan dalam rangka pengembangan pemberian metode pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas terhadap peserta didik kita. Untuk itu kiranya saya mengimbau dan mengajak teman-teman semua pada tahun 2023 ini nanti kiranya ada lagi teman-teman kita yang lulus menjadi CGP dan yang belum mendaftar untuk CGP kiranya mendaftar lagi jika masih ada kesempatan. Karena yang jelas Bapak Ibu, kita juga sebagai SMA Negeri 1 Sindukan akan berupaya
untuk menjadikan sekolah kita ini menjadi sekolah penggerak. Tentunya tidak terlepas dari teman-teman guru nanti sebagai guru penggeraknya. Saya kira itulah yang perlu saya sampaikan kepada kita semua pada kesempatan ini dalam hal sosialisasi dan pembebasan budaya positif, sehingga yang diharapkan kelak dengan adanya guru penggerak di SMA Negeri 1 Sinukan ini tentunya peningkatan profil pelajar Pancasila di sekolah kita ini dapat kita wujudkan, ya, terutama dalam rangka peningkatan disiplin, kemudian kreativitas siswanya, ya, masing-masing bapak dan ibu guru ini wujudkanlah pengembangan profil pelajar Pancasila dalam setiap materi yang bapak ibu ajarkan di kelas. Hari ini saya sampaikan kita juga sudah pesan tentang buku kurikulum Merdeka Mengajar yang nanti barangkali di semester depan ini sudah bisa kita terapkan di SMA Negeri 1 Sinukan. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Selamat kepada Pak Ardan dan teman-teman ya, dalam rangka pembebasan CGP ini. Mudah-mudahan dapat terlaksana dan hingga selesai nanti 6 bulan ke depan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak SMA bisa kesulitan. Selanjutnya adalah acara inti, yaitu dari narasumber kami persilahkan dengan segala pada Bapak Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan menjelang siang untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita menjadikan rasa puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi menjelang siang ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa dapat berkumpul di SMA Negeri 1 Sinukan ini dalam kegiatan rutinitas kita, yaitu melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar. Seterusnya tentunya salawat dan salam semoga dia tercurah kepada junjungan kita yang besar Muhammad SAW, tentunya sahabatnya yang kita harapkan mulai dari hidup dan kehidupan kita di dunia ini dan nanti di hari yang kemudian. Kita lepaskan sebagai doa, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat kepada beliau telah nanti kita diakui sebagai bangsa umat mendapatkan syafaatnya. Tentunya yang sama-sama kita hormati Bapak Pimpinan, Bapak Kepala SMA Negeri 1 Sinukan, seterusnya yang kami hormati Bapak Moderator dan juga kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan juga umumnya yang kami hormati, yang kami banggakan rekan-rekan Bapak Ibu, tenaga pendidik dan tenaga pendidikan di SMA Negeri 1 Sinukan ini. Tentu yang pertama yang kami ucapkan yaitu terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya tentunya untuk dalam rangka mengenang kami, yaitu dalam kegiatan aksi Natal pendidikan ibu penggerak, yaitu pada modul 1.4, yaitu tentang sosialisasi dan pembebasan budaya positif di lingkungan SMA Negeri 1 Sinukan. Jadi terlebih dahulu saya Bapak Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada orang tua kami dan juga kepada rekan-rekan kami bagi kehidupan ini. Tentunya bukan maksud untuk mengajari, kami banyak masih banyak kurang. Tentu Bapak Ibu orang tua kami yang lebih senior tentu lebih banyak ilmunya, tapi ini karena tuntutan daripada penyimpasan daripada pendidikan guru bergerak, maka berikanlah waktu, luangkanlah dan berikanlah kesempatan kepada kami untuk saling berbagi, dan sekali lagi kami tekankan bukan untuk mengajari Bapak Ibu ya. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu kita langsung saja. Jadi pada kesempatan ini saya akan mensosialisasikan apa pengetahuan atau ilmu yang saya dapatkan daripada program pendidikan guru bergerak angkatan 7 di kabupaten, yaitu JG Jagat 7 di Kabupaten Kota Natal. Yaitu tentang budaya positif di lingkungan SMA Negeri 1 Sinukan. Yang pertama tentunya mungkin sama-sama kita kenal, yang saya ucapkan adalah salam dan bahagia. Ini kita sama-sama ketahui adalah Bapak Pengajar Dewantara sebagai Bapak pendidikan kita, yang mana ini kata-kata ini
sudah dari dulu digaungkan di taman siswa, yaitu salam dan bahagia. Nah, ini artinya salam artinya selamat, selamatlah raganya, jiwanya, dan bahagia batinnya. Mudah-mudahan nanti kita semua tentunya kita selamat, sehat kita, dan bahagia juga batin kita. Dan juga kita begitu juga kepada anak-anak didik kita, apa-apa kita setelah salam kita sampaikan kata-kata ini, salam dan bahagia. Artinya selamatlah jiwa raganya, sehat badannya, dan bahagia juga pikirannya, tidak ada tekanan-tekanan lagi. Inilah yang diharapkan oleh Bapak pimpinan kita, Bapak Pengajar Dewantara. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, sesuai dengan pengertian tadi, apakah makna budaya positif? Kemudian, apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Tentu kalau karakter ataupun budaya positif ini secara tidak langsung sudah kita terapkan di SMA Negeri 1 Senugan. Nah, salah satu contohnya yang tadi pagi, setiap pagi kita melaksanakan doa, kerja bakti, dan lain sebagainya. Pada waktu zuhur kita melaksanakan ibadah sholat sesuai dengan agama dipercaya masing-masing. Ini juga salah satu contoh budaya positif. Kemudian apakah maknanya budaya positif ini dan apa pula contohnya? Nah, ini dia Bapak Ibu. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Nah, jadi ini apapun namanya, orientasinya semuanya kita ke peserta didik. Nah, jadi artinya yang kita contohkan, yang kita biasakan di sekolah ini semua itu berpihak pada peserta didik untuk mendidik mereka masuk di dunia nyatanya, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab tentunya. Jadi inilah salah satu pengertian daripada budaya positif di sekolah. Di salah satu definisinya saja, ada penerapannya, contoh kegiatannya mungkin sudah kita laksanakan di sekolah kita. Baik, Pak itu. Nah, selanjutnya kita akan mengubah dulu paradigma cara pandang kita terhadap siswa itu. Mungkin selama ini kita berpikiran kitalah orangnya di kelas, kitalah apa yang kita sampaikan di kelas harus diterima oleh siswa kita. Jadi ini kita harus ubah dulu cara pandang kita terhadap peserta didik kita. Baik, lanjut. Nah, ini dia filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ini kalau di program Gedung Bergerak, inilah modul satu-satunya. Ini modul 1 yang harus kita pelajari. Kalau di Gedung Bergerak ini akan saya sampaikan bahwa menurut Ki Hajar Dewantara ini bahwa peserta didik itu bukan tabula rasa. Menurut John Kohler, bahwa peserta didik itu tabula rasa artinya seperti kertas kosong, Bapak Ibu, kalau menurut pendapat beliau. Tapi bertolak belakang seperti pendapat Ki Hajar Dewantara, dia mengatakan bukan tabula rasa. Siswa itu, peserta didik itu bukan seperti kertas kosong kita yang membentuk dia. Pada dasarnya peserta didik itu dia mudah punya bakat sendiri yang unik, punya bakat sendiri, dia masih kurang. Jadi tugas kita lah mencari, menebalkan garis-garis buram itu, kemampuannya itu, tugas kita lah Bapak Ibu. Bagaimana kita mencari bakatnya, apa setiap orang terlahir dengan bakatnya masing-masing, tinggal lagi kita belum tahu di mana bakat anak itu. Itulah tugas kita. Jadi garis yang sabar-sabar itulah yang mau kita tebalkan. Ada anak itu mungkin tidak pintar dia dalam matematika, tapi dia pintar menulis. Berarti kita arahkanlah, itulah tugas kita sebagai penuntun, Kemudian yang kedua, ini tadi bahwa bertolak belakang dengan pendapat John Kohler tadi, bahwa kalau kata John tadi bahwa anak itu tabula rasa seperti kertas kosong. Tapi kalau Ki Hajar Dewantara bilang tidak, mengatakan bahwa setiap siswa itu sudah punya bakatnya masing-masing. Semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing atau unik. Seperti saya sampaikan tadi, sebenarnya sudah ada bakatnya anak masing-masing. Tinggal kita yang melihat, kemudian kita tebalkanlah yang masih samar-samar itu, kita arahkan dia. Kemudian ini, tugas guru itu menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Tugas kita menuntut, setiap anak itu punya bakat tadi, menuntut berarti layaknya kita sebagai pamong di sini, sebagai pamong mengarahkan mereka, karena kalau anak-anak itu bisa kita biarkan. Jadi tugas kita menuntut bakat yang dimiliki oleh anak itu agar dia mencapai kebahagiaan tentunya sebagai individu maupun dia sebagai diri masyarakatnya nanti. Selanjutnya ini yang paling
Bagus sekali. Guru itu ibarat petani. Nah, jadi pendidik itu ibarat petani, sedangkan anak itu ibarat biji jagung. Jadi kita itu diibaratkan sebagai petani yang punya lahan, kemudian ini anak peserta ini kita ibaratkan biji jagung. Kemudian ini kalau diberikan ini bibit yang unggul, kita bibit jagung ini kita semaikanlah. Kemudian kita cukupkan pengairan, kita sinar mataharinya juga cukup, kita rawat dengan bagus, maka akan tumbuhlah hasil yang diinginkan. Tapi sebaliknya, walaupun ini bibitnya bagus, tetapi tidak dirawat dengan bagus, pengairannya tidak cukup, ibaratnya kita tidak kasih pupuk, tumbuh mungkin tapi tidak maksimal. Jadi tergantung juga kita lah yang tadi itu sebagai ibu, kita rawat anak-anak ini. Sebenarnya mereka itu sama semua. Walaupun latar belakangnya mungkin anaknya berasal dari keluarga yang tidak mampu, tapi kalau kita didik dia, kita ajari dia, kita bimbing bakatnya, maka dia akan bisa menjadi orang yang seperti apa yang diinginkan dia itu. Kemudian juga selain daripada itu, pendidikan anak itu dipengaruhi juga oleh kodrat alam dan kodrat zamannya. Ya, kodrat alam ini berhubungan dengan sifat, kodrat zaman ini tentunya sesuai dengan tuntutan zaman. Makanya sekarang kurikulum kita berubah-ubah sesuai dengan tuntutan zamannya ini. Jadi kalau zaman abad 21 ini diminta, dituntutlah anak-anak itu untuk menguasai IT kodrat zamannya ini. Tentu kalau zaman dulu berbeda pula, walaupun dikatakan setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Jadi kalau sekarang ini kita mau tidak mau, baik kita harus menuntut anak ini bisa menguasai IT. Kemudian budi pekerti, nah ini sudah gabungan dari cipta, karsa, dan rasa. Jadi budi pekerti ini yang paling dominan ini membentuk budi pekerti anak ini tentu mulai dari kecil ini, yaitu di lingkungan keluarga ya. Jadi membentuk budi pekerti ini lingkungan keluarga bisa sebagai contoh nanti teladan orang-orang tua, kakak-kakaknya bisa saling berinteraksi. Jadi kalau sekarang anak-anak kita ini bersekolah tingkat menengah atas, jadi yang budi pekerti ini berarti kita sebagai orang yang tua sini berarti kita harus menjadi teladan, menjadi contoh lah. Dan apa yang contoh semuanya, baik dari cara berpakaiannya, cara kedisiplinannya. Pokoknya kita di sini adalah sebagai pemberi teladan. Kemudian berpihak pada anak. Apapun yang kita buat kegiatan, apapun memang bentuknya, ini harus semuanya orientasinya berpihak kepada anak. Tak boleh untuk keperluan kita, enggak. Semuanya itu harus berorientasi kepada anak. Itulah menurut Ki Hajar Dewantara tentang pandangan dia terhadap peserta didik. Lanjut Bapak Ibu. Nah, kemudian kita akan berubah paradigma pada itu. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi tentunya untuk menciptakan lingkungan budaya positif ini tentu harus dulu ini aman lingkungannya, nyaman bagi murid itu, sehingga kita bisa mengarahkan peserta didik itu untuk lebih merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol, ya. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, ini perubahan paradigma teori kontrol atau definisi kontrol. Berikut ini pemaparan Dr. William Glasser dalam teori kontrol untuk meluruskan miskonsepsi. Miskonsepsi ini kesalahpahaman tentang teori kontrol, ya. Bahwa yang pertama kata Dr. William Glasser, seorang psikiater, dia mengatakan ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini sebenarnya kita mengontrol murid ini karena sebenarnya kita tidak bisa mengontrol seseorang, tapi karena mungkin di sini karena dia mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Nah, pada dasarnya kita tidak bisa mengontrol perilaku seseorang, tapi karena dia mengizinkan, maka dia mau dikontrol. Berarti kalau dia mengizinkan, ketika dia mengizinkan berarti tidak bisa dikontrol. Maka ini bersalah pemahaman menurut ini paradigma dari kontrol oleh Dr. Glasser, bahwa sebenarnya ilusi kontrol itu tidak bagus. Kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah
bersalah, contoh kamu adalah yang saya hukum setiap hari. Jadi bagaimana seharusnya kamu bersikap yang baik? Artinya dalam hal ini kita membuat rasa bersalah, menurut pendapat sebelumnya itu menguatkan karakter, tapi ternyata itu tidak. Bahkan dia merasa dirinya bersalah dan tidak percaya diri. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi kita berpendapat bahwa bujukan, masukan itu efektif dan bermanfaat. Tapi ini nanti dia akan selalu ketergantungan kepada orang yang memberikan masukan dan bujukan ini. Dia tidak bisa berdiri sendiri, selalu bergantung dia. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita berpikir karena kita punya anak nanti di rumah, kita memaksakan, itu sebenarnya mungkin itu dia mengerjakannya karena takut, tidak datang dari internal ataupun dari dalam dirinya sendiri. Jadi kita bercerita sama dia bagaimana sih sebenarnya keinginan kita saat berkolaborasi. Kita ini dari dalam untuk tidak membuka dia, menutup. Artinya hanya kalau dia gagal, dipaksa. Kemudian terakhir, model berpikir menang dan kalah. Jadi sebelum seremoni menang dan kalah berpikir artinya ketika dia mengikuti berarti dia merasa menang lah. Ketika dia anak itu tidak mengikuti arah dari kita berarti dia merasa kalah. Sementara itu dikontrol tak. Model berpikirnya selalu menang. Ketika anak itu melawan, cari solusinya agar sama-sama menang. Menang berarti ini agar sama-sama mengarahkan anak itu ke arah yang lebih baik. Kalau itu tadi ada unsur kekerasan di sini. Lanjut, Bapak Ibu. Kemudian yang sering terdengar disiplin ini, apa sebenarnya makna disiplin itu? Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Sebenarnya, padahal itu sesungguhnya berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Itu darurat ini. Ketika kita tidak bisa bina lagi dan kalau tidak menggunakan sama sekali yang kita ini. Tapi ini sama-sama kita ketahui kita masih sering karena masih sering kita gunakan. Tapi kita belajar pelan-pelan untuk tiada yang baik sehingga anak lebih merdeka. Tidak ada tekanan. Kita lanjut. Nah, mari kita yang utara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Jadi disiplinnya datang dari dalam dirinya. Disiplinnya bukan datang dari luar. Datang dari luar juga tadi. Yang memiliki motivasi internal datang dari dalam. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Ini dari dulu ini. Kalau dia tidak bisa juga, terpaksa ada ini pihak lain orang luar yang dia eksternal untuk mendisiplinkan kita. Ini dia. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 di sini kategorinya. Yang pertama ini motivasi eksternal yang datang dari luar. Maksudnya apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Mungkin anak-anak itu masukkan baju agar dia tidak dihukum. Nah, itu masih datang dari luar. Kemudian dia contohnya terlambat segala macamnya, masih dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau biar jangan dihukum. Itu namanya motivasi yang datang dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, nah ini juga masih datang dari luar. Contoh, ini datang tepat waktu. Siapa yang dapat menjawab soal, siapa yang datang tepat waktu, maka akan saya berikan hadiah. Contoh ini di tingkat SD mungkin. Maka motivasi yang seperti ini itu namanya masih datang dari luar. Ada pun yang ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Contoh, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini namanya motivasi internal, tujuannya untuk disiplin positif. Ini yang datang dari diri sendiri. Kenapa ya saya harus belajar? Jadi anak-anak itu seharusnya jangan lagi maunya kita suruh masuk terus untuk belajar.
Tapi maunya anak itu udah punya motivasi sendiri, dia belajar itu untuk keperluan untuk apa. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Hai. Nah ini lingkungan kelas, kita punya peraturan kelas. Jadi kalau peraturan ini dia tentu hasil kesepakatan bersama, kemudian ada sanksi. Kemudian ada yang lebih daripada itu, dari peraturan ini nanti kita buat dia sebagai suatu keyakinan. Artinya satu keyakinan ini nanti ketika kita langgar, ada rasa di dalam hati kita itu sepertinya apa ya itu, karena sesuatu itu yang sudah kita yakini kebenarannya, maka ketika itu kita langgar, kita akan merasa ada yang salah dalam diri kita. Kemudian lanjutannya dari tadi terbentuklah lingkungan positif, kemudian terbentuklah di sekolah itu nanti dimanapun dia ditempatkan mempraktekkan budaya positif. Nah, selanjutnya ini ada namanya keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah, ini ada 3 yang kita bahas di sini. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M ya pada zaman Covid, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau kegiatan-kegiatan yang lain? Untuk mendukung motivasi intrinsik yang datang dari dalam, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Orang akan lebih mengikuti keyakinan dia daripada aturan-aturan. Kalau aturan itu seperti disampaikan tadi, motivasinya hanya supaya tidak dihukum. Maunya jangan seperti itu. Dia datang dia ke sekolah dengan tepat waktu, itu merupakan suatu keyakinan bagi dia bahwa dia harus datang tepat waktu. Nah, ini keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, jadi ini Bapak Ibu, keyakinan kelas ini sudah saya coba praktekkan di beberapa kelas dan sudah dibuat. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas merupakan pernyataan yang universal yang mereka yakini bersama. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah teringat dan dipahami. Jadi keyakinan kelas itu contoh datang tepat waktu, kemudian menghargai kawannya yang sedang berbicara, kemudian tidak membuli. Artinya bersifat universal, bersifat umum, berlaku untuk semua, tidak ada darah ras untuk golongan. Selanjutnya, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Nah, jadi nanti ini ada saya buatkan implementasinya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya keyakinan kelas ini kalau bisa kita tempel di kelas kita, ketika ada yang melanggar, mari kita sama-sama kembali ingatkan bahwa kita punya keyakinan dan kesepakatan bersama. Kemudian ini ada bedanya peraturan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau dia peraturan selalu, contohnya ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai keyakinan 7 itu tanggung jawab. Kemudian itu peraturan dilarang mengganggu orang lain. Itu nilai yang 7 menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang 7 menghormati orang lain, komitmen pada tujuan dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Kemudian yang 7 dilarang menggunakan narkoba. Tujuannya untuk kesehatan. Bergantian dan menunggu giliran menghormati orang lain. Kemudian menggunakan masker untuk kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini bentuk peraturan tujuannya. Lanjut. Nah, inilah contoh penerapan membuat keyakinan kelas yang sudah coba saya lakukan di kelas. Ini sosialisasinya menyampaikan kepada anak-anak tentang pembuatan keyakinan kelas. Kemudian juga ini saya sampaikan tadi sebagai kertas mereka buat masing-masing sesuai dengan keyakinan mereka, hal-hal positif apa saja yang mau dibuat
semua siswa menulis dan menampilkan hal yang diharapkan di papan keyakinan kelas. Inilah contoh hasilnya. Keyakinan kelas 11 niat 3. Inilah tulisan tingkat nampak terlihat. Inilah hasil daripada kelas 11 niat 3 keyakinan kelasnya. Setelah itu nanti baru kita rangkum, guru dan siswa merangkum keyakinan kelas untuk jadikan sebagai keyakinan dan kesepakatan kelas. Lihat ini hasilnya, posternya. Jadi inilah keyakinan kelasnya, kelas mereka betul. 11 punya 1. Ini dia. Nah, jadi ini sudah dibuat, sudah kita buat sebagai teman sekalian Bapak Ibu. Di dalam itu ribbon, dan mereka isi fotonya masing-masing. Sudah saya share linknya. Kemudian digaungkan lagi di media sosial. Ketika kita ada yang orang yang berbuat baik mengikuti hal kebaikan ini, maka saya sampaikan pada anak, mereka juga ikut pahala. Jadi inilah contoh hasil keyakinan kelas yang dicoba dibuat di kelas 11 niat 2 niat 3. Intinya Bapak Ibu, saya simpulkan hasil keyakinannya itu semua hampir sama yang di kelas itu. Mungkin ini hanya berbeda. Yang pertama sini berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, masuk kelas tepat waktu, berpakaian bersih dan rapi, belajar sungguh-sungguh dan mengerjakan tugas tepat waktu, tidak berisik pada saat guru menerangkan pembelajaran, tidak mentertawakan teman jika salah dalam menjawab dan berargumentasi. Banyak juga yang seperti itu, Bapak Ibu. Malu dia rupanya, jadi nggak mau lagi dia menjawab pertanyaan dari guru. Dilarang bermain HP di dalam kelas, kecuali ada penyesuaiannya, katanya kecuali atas perintah guru. Kalau tahu ada disuruh guru bawa HP ketika dia pelajaran itu disahkan. Kemudian menghormati guru. Nah, ini diyakini mereka bahwa guru itu sebenarnya harus dihormati dan saling menghormati sesama teman serta tidak membuli. Nah, saya nggak terpikir kemarin, banyak bunyi dalam skala kecil. Saya pun kurang tahu. Intinya mereka menyampaikan tidak boleh membuli. Itu sini. Baik guru kepada siswa katanya, ataupun siswa kepada guru, ataupun siswa sama siswa, tidak boleh mereka. Kemudian melaksanakan piket sesuai dengan kelas yang ditentukan. Ini banyak juga kemarin. Kemudian di sini selalu menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban kelas. Nah, jadi sini kalau saya tengok ada yang berbeda di sini. Ada di sini kemarin yang membuat saya anak kecil kita bilangnya dilarang merusak fasilitas sekolah. Ada juga yang berpikir ke situ dan termasuk juga kegiatan kelas ini. Jadi ini sudah selesai. Kemarin sudah saya sampaikan juga kepada kepala sekolah. Tolong Pak, ini dikirim ke saya biar kita cetak untuk poster, kita tempelkan di dalam ruang kelas. Nah, jadi ini adalah hasil keyakinan kelas. Nanti mungkin Bapak Ibu mana tahu nanti Ibu wali kelas ini mau mengisi kelasnya, nanti saya berikan link atau yang paling dibingungkan, saya berikan kepada Ibu biar bisa diisi juga fotonya. Kemarin juga Pak Kepala Sekolah minta kalau ada acara foto-foto begini Pak, saya masuk katanya nanti kita cetak katanya. Nah, jadi nggak apa-apa sih kan? Jika mungkin hanya wali kelasnya karena waktunya singkat, maka tak sempat saya menunda Bapak Ibu. Lanjut, itu contoh penerapan keyakinan kelas. Mudah-mudahan ini adalah upaya kita Bapak Ibu, upaya kita agar anak-anak kita ini kita bukan hanya berusaha yang membalikkan hati itu adalah Tuhan kan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berupaya menuntut orang itu. Kemudian lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Kita sering memberi penghargaan dan pendapat yang mengatakan ada sini istilah dihukum oleh penghargaan. Diberi penghargaan ternyata diberikan hukuman katanya. Jadi mungkin pada saat benar apa mungkin bisa kita pertimbangkan lagi kan Bapak Ibu, tapi tergantung kita kemana. Oke, ada ini dihukum dalam pengaruh jangka pendeknya apa, jangka panjangnya apa, penghargaan itu menghukum, kemudian penghargaan mengurangi kecepatan, kemudian penghargaan tidak efektif atau penghargaan merusak hubungan. Nah, juga upaya penghargaan yang bisa merusak hubungan. Ayo kita bahas satu-satu. Ya, yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif tidak menginginkan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek.
Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap dapat penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tindakan yang baik dan kita lakukan. Saya ceritanya ya begini. Jadi ada ibu siapa namanya bro ya, ibu Ani atau Bu Ani ya, kebetulan orang yang sama saya dari Tampil. Ini ada seorang guru SD. Seorang guru SD kelas 2. Bisa Bapak bayangkan, saya pernah mengajar kelas 1 SD. Luar biasa berbeda dengan cara mengajarnya dengan anak SMA. Jadi anaknya ini sangat susah untuk diatur berbaris masuk tertib dalam ruangan. Bahkan perlu bang yang untuk mewariskan ini masuk ke ruangan kelasnya. Saling berlari, saling dorong lah. Bahkan ibu Ani ini pusing dia bagaimana caranya. Akhirnya dia dapat dia SD ini, dia buat trik, siapa yang bisa berbaris lurus rapi dikasih bintang. Dikasih bintang, atau siapa bintang saya belum tahu. Intinya anak-anak ini termotivasi. Namanya masih kelas 2 kan Bapak Ibu. Jadi siapa yang bisa berbaris rapi akan dikasih bintang oleh ibu guru. Jadi diterapkan itu ternyata benar. Begitu sampai itu baris rapi semua, masuk kelas rapi semua. Di kelas pun begitu juga, ada yang cepat-cepat mengangkat, dikasih dia segala macam. Nah, suatu ketika ibu Ani ini sakit. Saya nggak tahu kan kalau saya sudah sakit cepat kan datangnya pulang nggak ada banyak yang susah kan Bu. Semoga seseorang kita yang pulang sehat, cepat sehat. Saya terus kita ya, amin ya. Terlanjut. Jadi sakitlah ibu Ani ini. Jadi tentu kosong. Siapa yang menggantikan? Datanglah mungkin katakanlah Pak Tarno yang menggantikan di kelas ini. Pak Tarno yang menggantikan di kelas 2 ini. Lantas karena Pak Tarno tidak tahu trik yang dikerjakan atau yang dilakukan oleh ibu Ani tadi agar sesuatu tertib, dia tidak lakukan, masuk aja dia seperti biasa. Masuk aja dia seperti biasa. Lantas anak-anak itu kembali seperti semula. Berbaris ini pula kembali seperti semula. Nggak seperti Ani tadi. Dua tadi terapi orang mendapatkan bintang. Jadi kalau Pak Tarno ini kembali dia ke posisi semula. Hal itu membuktikan Bapak Ibu bahwa penghargaan yang kita berikan itu tidak efektif. Orang berpikirnya hanya bagaimana ya supaya saya dapat ini, bagaimana supaya saya dapat ini, biar jalan. Itu aja kalau tidak datang dari dalam dirinya, ketika datang dari dalam dirinya, misalkan dari Bu Ani tadi dia sudah belajar sapi, maka siapapun yang masuk dia sudah datang dari dalam dirinya itu. Jadi itu salah satu contoh kecil Bapak Ibu bahwa penghargaan itu dalam jangka pendeknya tak bagus sebenarnya. Dia hanya taat, hanya disiplin ketika ada yang diharapkan. Itulah contoh sederhana ya. Kita lanjut. Yang selanjutnya, iya, penghargaan itu menghukum. Penghargaan itu dalam pada penting ya, menghukum mereka yang tidak dapat penghargaan, menghukum mereka yang tidak dapat penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapat ranking kedua akan merasa paling buruk. Jadi makanya sekolah kita sekarang ini bahaya, tidak berhenti lagi kan. Jadi ketika dia apalagi yang tidak mendapat yang tidak mendapat penghargaan, dia yang paling merasa dihukum. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama hakikatnya sini. Pada sini hukum dan penghargaan, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Ya ini. Kemudian karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan. Siapa yang mau bebas kita diatur-atur. Mana ada kita yang mau? Ya, dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Kita sudah berharap-harap, tapi kita tidak dapatkan, maka kita seperti merasa dihukum. Nah, itu Bapak Ibu ya, penghargaan itu menghukum. Kita lanjut. Ini penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, mengurangi ketepatan dan ketelitian. Riset yang pertama, dalam sebuah percobaan sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya apa? Anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Ini jadi riset, Ibu. Jadi orang yang termotivasi tadi karena
dia mendapatkan uang, maka dia tidak teliti. Inilah kurang ketepatan. Nah, sementara anak yang tidak dibayar tadi dia lebih teliti. Riset yang kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Hasilnya apa? Anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahukan jawabannya benar. Nah, ini. Jadi membuktikan bahwa penghargaan itu mengurangi ketepatan ataupun ketelitian. Lanjut. Penghargaan itu sebenarnya tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Artinya ketika dia tidak mengerjakannya, maka dia tidak akan mendapatkan hal apa yang diinginkannya. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Kemudian, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan. Contohnya sederhana, Bapak Ibu, adik-adik ataupun anak-anak kita di rumah, suruh misalkan beli rokok lah, jangan dikatakannya beli apa lah sebenarnya, ke warung, mana upahnya? Benar nggak Bu? Dengan dia minta mana upahnya? Dia belum sadar bahwa membantu orang tua itu merupakan suatu kewajiban datang dari dia. Tapi ketika dia diberikan tadi katakan penghargaan atau upah, maka kalau bisa sering-sering gitu katanya kan. Jadi belum datang dari dia. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Nah, itu 98% kata Pak Ilmi tadi. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ini yang bahaya tadi kan. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Ya kan? Ini benar ini. Ketika ada satu orang yang kita agungkan, yang kita puji, maka yang lain ketahuilah sebenarnya di hati kecil yang lain itu dia merasa iri. Kenapa bukan saya? Dan sebagian dari mereka tidak menyukai orang yang memberikan penghargaan tersebut. Ya kan? Tidak suka dia. Inilah maksud yang merusak hubungan ini. Nah, mana sebenarnya ini kita tidak inginkan. Nah, kemudian jika seseorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut, hanya sekedar menyenangkan. Yang penting Bapak itu senang. Ayo kita masuk kelas, yang penting Bapak senang, ya kan? Jadi maunya seperti itu. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Ialah kalau diberikan penghargaan, maka terjadilah kecemasan dan persaingan di kelas itu. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Ini bagi anak-anak kita yang katakanlah daya serapnya lemah. Allah mau selesai kerjakan, paling mendapat hadiah nanti itu aja. Benar kan? Nah, ini dia. Jadi bagi anak-anak yang maaf katanya tadi daya serapnya lemah, dia nggak mau lagi, berhenti dia mencoba. Pasti itu aja itu yang mendapat ataupun yang dipanggil Bapak Ibu guru itu aja. Nah, ini saya tanya, ini ada tindakan-tindakan mungkin pernah kita lakukan. Di sini ada hukuman, ada konsekuensi. Ya, contoh mencatat 100 kali dalam minggu kali ini. Saya pernah ya waktu SD. Saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan saya akan mengerjakan PR lagi kan? Karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Oh, Ibu, konsekuensi. Yang lain? Hukuman. Oke, kita lanjut. Lari, kita lakukan nih. Saya pernah lakukan nih.
Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nanti kita cek ya. Oke. Ini lagi yang paling sering itu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Konsekuensi. Hukuman. Oke, nanti kita ambil sini. Mengganti kertas tugas. Ya, ini diskusi ini ya. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi yang baru. Itu berkonsekuensi. Betul. Oke, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, ada kata ter sini. Kata ter ini kalau dia dibilang tidak sengaja ya. Harus tahu kata kuncinya. Oh ya gitu ya. Lanjut. Kemudian meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Ini semua menampar diri saya ya Ibu. Karena tidak menggunakan sepatu hitam. Semua ini kejadian yang ada di sekolah kita. Lanjut. Ah, ini tuh tadi nih. Hukuman itu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Baik, kita coba lihat hasilnya ya. Kita bahas sama-sama. Pak Ali nggak menjawab, nggak jelas. Iya. Karena ini sering Ya. Iya. Salah terlalu sekali itu Pak Ali yang hukuman. posisinya hukuman. Ini juga hukuman. Adapun di sini mungkin yang kurang tepat bisa kita diskusikan lagi. Tapi ini yang saya ambil ya. Satu yang gagal, satu yang salah. Berarti enggak tuntas ya. Baik, Ibu. Kenapa ini sering tuntas? Kita lanjut. Salah satu kombi. Salah satu. Perbedaan hukuman dan diskresi. Nah, ini beda. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, ini baik secara verbal, ya, maupun kata-kata yang maupun hasil fisiknya. Adapun konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit, baik fisiknya maupun hatinya untuk jangka waktu lama. Makanya Bapak Ibu kadang-kadang kita pernah dengar kalau saya cerita waktu saya SMP, cerita kita kan ditampar oleh seorang guru matematika saya. Sampai sekarang saya ingat waktu SMP. Ya. Berarti dia pasti ya kan? Oke, lanjut ya. Berubah. Kemudian pada hukuman anak akan membenci kedisiplinan. Kemudian kalau pada kerja anak menghargai disiplin. Kalau hukuman itu bersifat paksaan, ini sepuluh satu penanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian pada hukuman konsep diri yang buruk, kemudian konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian pada hukuman marah, sikap ini ya, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sementara di sini kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, semuanya tindakan anak-anak kita ini Bapak Ibu ada tujuannya dalam rangka memenuhi yang 5 ini. Ya, supaya apa yang supaya kalian? Bertahan ya, Pak Kusri. Apa ini? Bertahan gitu ya. Oke. Kemudian ada penguasaan, kemudian ada cinta kasih dan diterima oleh orang banyak, ada kesenangan, ada kebebasan. Jadi apa yang dilakukan anak-anak itu sebenarnya ada dasarnya memenuhi kebutuhan mana yang dipenuhi dari sini. Selanjutnya, contoh. Ini Ibu Ani lagi. Ya, Ibu Ani guru kelas 5 di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang namanya Agus. Mudah kasih namanya Agus ya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa.
Ya, sudah tahu bila kasus yang dulu. Jika kita lah menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Agus dah. Kan ini Pak Ali. Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Apa ya? Benar ya? Makanya sekarang tadi, semua tindakan itu baik yang baik bahkan buruk sekalipun ada dia yang tujuannya dalam memenuhi ini tadi. Nah, kita tengok. Saya akan kasus ini tadi. Dalam konteks penerapan disiplin, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut, mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Nah, apabila jawaban Agus, kalau ditanya kenapa Agus melakukan itu, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, kebutuhannya adalah untuk bertahan hidup. Nah, makanya anak-anak ini sebenarnya dalam melakukan itu ada tujuannya. Makanya kita periksa dulu, kita panggil dulu. Ternyata kalau dia menjawab lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, kita akan kurang dari segi finansial, kita akan nambah nanti siang dan dari pokoknya itu kalau itu jawabannya dia dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Berarti yang mana di sini? Survivor dia? Survivor juga bertahan hidup di lo. Iya. Iya. Apabila jawaban Agus karena dia senang temannya jadi memperhatikan dia, menjadi perhatian sosok paten kan? Kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang atau untuk kebutuhan untuk diterima. Jika dia menjawab itu. Belum ini. Ya. Saya tidak tahu sih. Apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Kebutuhannya adalah penguasaan. Dia pengakuan. Jadi ya, dia yang paling hebat. Itu tujuannya kalau dia menjawab itu. Pengakuan atas kemampuan yang dia miliki. Nanti dia gengnya situ. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawa bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Betul kalau dia menjawab itu bosan saya itu aja, berarti dia kebutuhan yang mau terpenuhi yang akan dia adalah kebutuhan akan pilihan. Ya, buatkan itu. Selanjutnya, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan untuk sih kalau jawabannya itu. Jadi intinya di sini Bapak Ibu, setiap tindakan itu ada tujuannya, ada yang mau dipenuhinya. Ya, baik dari tindakan baik ataupun jahat sekalipun, tidak baik sekalipun, dia memenuhi kebutuhan yang tadi sesuai dengan jawaban tadi. Jadi kita lanjutkan Bapak Ibu. Makanya tentunya anak-anak nanti bermasalah, nanti kita dulu sama-sama kita cari apa alasan dia berbuat itu. Oke, jangan kita langsung mengejar, apalagi membuat dia merasa bersalah dan tidak nyaman, gitu ya. Kita lanjut. Ini Bapak Ibu, inilah posisi kontrol yang ada 5 posisi kontrol di sini. Ada 2 sini yang identitasnya gagal. Nanti kita berada di kelompok yang mana? Ada sini yang berhasil, ada sini yang juga berhasil. Ini yang luar biasa. Nah, tengok. Yang pertama untuk menghindari hukuman atau posisi kontrolnya sebagai penghukum. Ya, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, ini baik secara fisik maupun verbal ya, verbal posisi menghukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Ya, ini berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa loh, kamu datang terlambat. Besok jangan marah. Ini dia membuat anak itu rasa bersalah kepada ibu gurunya. Kemudian kalau posisi teman, kita menganggap siswa itu posisi teman, ya, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Batlah ibu, nanti ibu dimarah sama kepala sekolah loh kalau kamu ribut. Iya ya, teman itu. Kemudian menghitung dan mengukur. Nah, ini pakai skala-skala dia. Ketika nanti kamu di kelas kita buat alfa 3 hari, hukumannya ini. Nah, ini pakai mengukur dia. Nah, yang terakhir manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian kalau guru berkata di posisi menghukum,
Ini dia kata gurunya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ini kata-kata guru di posisi penghukum. Kalau membuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres loh, membuat anak itu rasa bersalah. Jadi ada pengen lagi. Kemudian di sini teman, kalau di sini teman jadi, ayolah lakukan demi ibu ya, lakukan demi bapak ya. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah, ingat tak ibu pernah ganti kamu dulu? Membuat menganggap dia sebagai teman. Ibu mantau apa peraturannya? Adapun posisi manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasilnya, di hukum siswanya memberontak menyalahkan orang lain berbohong. Ini kalau hukum kita itu. Kalau membuat merasa bersalah, anak itu menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Kemudian posisi teman, ini kalau posisi teman anak itu ketergantungan, apapun namanya selalu bersama kata ibu itu loh. Ini posisi teman. Kemudian memantau menyesuaikan diri bila dewasa. Kemudian di posisi manajer diawasi. Kemudian di posisi manajer hasilnya itu menguatkan kembali. Ini kita inginkan. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas. Ini setiap orang ini dunia berkualitas itu tentunya dunia hayalan kita ini. Bagaimana keinginan kita? Murid meletakkan bumi di luar dunia berkualitasnya. Itu artinya guru ini nggak masuk di dunia berkualitas dia, atau nggak dianggap dia segala macamnya. Kemudian kalau di sini murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitasnya. Kemudian murid meletakkan guru di sebagai yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid meletakkan guru dan peraturan di lingkungan dunia berkualitas. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dan berkualitas. Murid berkata, kalau prinsip hukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kalau membuat rasa bersalah, dia berkata, maafkan saya Bu, maafkan saya Pak. Kalau posisi teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Kalau posisi pemantau, berapa banyak bintang yang saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Kalau di posisi manajer, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan. Kemudian dampaknya pada murid mengulangi kesalahan di sisi hukum. Bolak-balik kita ikut dia terlambat terus. Kalau kita hukum itu. Kemudian kalau merasa bersalah, merasa rendah tinggi dia. Merasa bersalah terus. Siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan? Dia merasa rendah tinggi. Kemudian di sisi teman lemah dia, tidak mandiri dan tergantung kepada kita ini, kepada orang lain. Kemudian di sisi mantau ini diperhatikan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian ini yang paling bagus, mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi Bapak Ibu, maunya kita keluar dari zona ini, menghukum dan membuat rasa bersalah. Apakah yang paling bagus menurut Ibu, posisi manajer? Apakah kita harus stagnan di sini, harus tetap di sini? Bolehkah kita di sini? Boleh. Kita sesuaikan dengan kondisi anak kita. Tapi pasti Ibu, identitas yang gagal ini kalau bisa kita sama-sama kurangi. Ingat tujuh kepada pendidikan tadi karena hidup merdeka, tidak ada yang tersakiti. Jadi minimal kita berada di posisi yang walaupun dia jadi berhasil sukses di teman atau langkah lebih baik kita masih di posisi manajer. Jadi itu Ibu tentang posisi kontrol. Sedikit lagi dulu apa itu restitusi. Ini materi terakhir dengan Ibu, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, diberi kesempatan kepada murid itu memperbaiki kesalahan mereka. Ini dia, ditebalkan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dia, dapat konsep. Lanjut. Apa ciri-ciri restitusi itu? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, jadi anak itu belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran. Kita tawarkan, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Berikutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ini tadi yang kontrol tadi. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah
pada kelompoknya. Lanjut. Nah, namanya tahapan restitusi itu ada 3. Tidak ada segitiganya. Yang pertama namanya menstabilkan identitas. Apa kata-kata menstabilkan tadi? Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Bapak juga pernah salah loh. Nah, ini kita namanya menstabilkan keadaan. Jangan langsung kita duduk langsung. Buat dulu keadaannya nyaman, menstabilkan identitas. Kemudian baru kita validasi. Kita validasi tindakan dia yang salah itu. Nah, itu contohnya kamu melakukan itu apa alasannya? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Contohnya anak tadi yang mengambil makanan tadi kita sampaikan kira-kira kamu melakukan itu apa? Untuk jawab dia mungkin karena saya tidak dibekali makan. Ya. Kira-kira selain merebut apa yang bisa kamu lakukan? Kan bisa diminta dengan bagus-bagus. Nah ini namanya validasi tindakan. Dan yang terakhir ini tahapan yang ketiga namanya menanyakan keyakinan dia. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Ya. Kemudian kira-kira yang kamu kerjakan itu bertentangan tak dengan nilai yang kita yakini. Kemudian kami ingin menjadi orang yang seperti apa ke depan? Oke. Sekali lagi. Nah, ini ada dokumentasi penerapan segitiga restitusi. Ini saya ambil contohnya pada kasusnya ini. Nah, ini saya ambilkan dulu. Ini menangani siswa bermasalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Jadi di sini untuk nanti ada salah satu contoh penerapan segitiga restitusi. Ini pengertian tadi. Jadi nanti kita buat contohnya. Contoh kasusnya. Ini kasus 1. Ayu adalah seorang siswa kelas 11 biasa Seningan. Pada hari Senin 12 Desember 2022 datang terlambat pada saat mengikuti upacara bendera. Dia langsung berbaris mengambil barisan paling belakang. Dia juga tidak menggunakan topi dan dasi yang merupakan atribut kelengkapan upacara bendera. Inilah kasus nasi Wahyu ini. Nah, bagaimana cara menghadapinya dengan cara restitusi? Coba di Ya, sekarang masuk. Ya. Nah, barisnya dulu. ini namanya stabilkan identitas. Stabilkan identitas.
itu melanggar aturan sekolah kita atau tidak? Ya, kira-kira apa yang bisa kita cari solusinya biar ayo dari sekolah benda yang bisa ayo berjalan dan melakukan itu. Nah, dia terlambat sekolah, maka dia cari solusi sendiri, katanya dia memasang alarm yang juga mengingatkan kepada ibunya untuk membangunkan. Kira-kira ayo siap untuk baik sekolah atau jadi lagi Ibu, jadi para tujuan jawab apa aku menjawab nama ini usia yang sama untuk jadi yang penting ya untuk dari sekarang yang kita ini ya di masa ibu yang sangat ya. Ini adalah materi yang terakhir dari Bapak Ibu penerapan segitiga institusi tadi, yang mana di sini tidak ada kekerasan fisik atau juga verbal. Jadi kami rasa Bapak Ibu cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan adalah bertambah pengetahuan kita. Tentu banyak kekurangan saya dalam menyampaikan materi ini. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Bapak Ibu yang telah meluangkan untuk saya. Akhir kata ini terima kasih dan salam guru hebat. Kita semua adalah guru hebat. Marilah kita bekerja dan melaksanakan tugas kita ini untuk mencerdaskan kehidupan dan anak bangsa kita ke depannya. Akhir kata itu yang bisa disampaikan. Kalau ada kira-kira yang mau dipertanyakan mungkin satu atau dua orang kami persilakan. Tapi kalau memang tidak ada, kita tutup dan mungkin kami berikan dulu kepada moderator. Ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Ya, terima kasih kepada Pak Penggerak Gacang. Yang saya tanyakan tadi memang menarik sekali. Apa namanya? Ya, acara ini bagus sekali. Oh ya, yang saya tanyakan tadi mengenai guru itu ibarat petani yang punya ladang, sekarang punya lahan. Terus guru itu sebagai jagung. Yang saya tanyakan, apakah kita ini yang tidak sanggup menghadapi murid ini gitu ya? Tapi tujuan kita menyadari itu memang mencerdaskan anak bangsa kan. Tapi saya rasa bibit ini ada juga yang gampangnya. Jadi ditanam dulu dia, tunggu sebentar langsung lagi kan gitu kan. Nah, itu yang saya tanya. Apakah murid itu semuanya bibitnya yang unggul memang pilihan? Itu ada saya. Baik, mumpung saya masih ingat. Jadi Bapak Ibu nanti mungkin jawaban saya kurang berkenan. Mohonlah ibu kami rekan-rekan Bapak untuk menambahkan jawaban daripada saya yang masih tak belajar ini kan. Jadi pertanyaan itu tadi, apakah semua siswa yang unggul itu?
Jadi seperti yang mereka sampaikan tadi di awal bahwa Kiai Zadil Utara mengibaratkan petani guru pendidik ini sebagai petani yang akan menanam jagung, yang mana bulir-bulir jagung itulah peserta didik. Jadi Ibu seperti ini. Tentu seperti yang kami sampaikan tadi bahwa dalam prosesnya itu anak-anak ini lahir dalam rahim orang tua yang berbeda. Tentu dalam kandungannya tentu tergantung dari segi finansialnya juga, tapi mungkin pada saat dalam kandungan ada memberikan suplemen untuk merangsang kerja otaknya dan lain sebagainya. Ada juga mungkin yang dari segi finansial tidak sanggup, ya menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Memang apapun namanya upaya, kalau Tuhan tidak mengizinkan juga tidak bisa. Jadi seperti tadi, kalau dia benihnya itu tidak berkualitas, ya benihnya tidak berkualitas, kemudian berkat tangan dingin daripada petani tadi, dia rawat itu, dia sirami, dia rawat sepenuh hati, pasti dia akan tumbuh, Bapak Ibu. Pasti dia akan tumbuh, kemudian bahkan nanti itu bisa tumbuhnya maksimal. Kalaupun dia tumbuhnya tidak maksimal, setidaknya dia kita berbahaya dan juga dia tumbuh dengan baik. Tapi sebaliknya, walaupun dia bibitnya tadi berkualitas, kita tanam di lahan yang sama, tapi kita tidak ada sentuh ataupun tangan dingin dari petani, tidak disiangi, tidak dipupuk segala macamnya, dia mungkin tumbuh mungkin, tapi hasilnya tidak memuaskan. Kalaupun dia bibitnya unggul tadi, makanya di sini Bapak Ibu yang setiap anak itu punya bakatnya sendiri dari lahir, kita sebagai guru tenaga pendidik tinggal menyebarkan garis-garis itu tadi. Jadi terkait tentang pertanyaan itu tadi, mungkin itu yang bisa saya jawab tentang ibaratkan tadi. Artinya anak-anak ini sama, Bapak Ibu, harus sama perlakuan kita, baik dia dari kalangan yang dia orang yang mampu, yang tidak mampu, kita didiklah mereka, kita sama perlakuan kita kepada anak-anak itu. Kalau daya serap tidak berbeda, itu memang kita kembali dengan apa Tuhan yang Maha Kuasa kan, daya serap orang itu berbeda-beda memang. Tapi intinya Ibu, petani kita dari begitu sama perlakuan kita rawat dia, jangan ada kita beda-bedakan. Nah, kita samakan perlakuan kita rawat dia, memang bagus kita rawat. Makanya dia tadi bagus dia, walaupun dia tidak bagus, maka dia akan tumbuh. Kalau dia bagus dia, kalau kita tidak perlakuan dia tidak bagus, maka dia juga tidak akan baik perkembangannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kira-kira. Iya. Iya. Oke. Selain daripada ilmu itu tadi Bu, attitude yang bagus juga, bahkan kita pernah juga dengar yang kita anggap waktu dia bersekolah baik kali kan Bu, karena mungkin dia motivasinya akan dapat nilai bagus. Tapi alhasil ketika dia selesai dari sekolah ini, malah cakapnya ketika kita berjumpa di luar, saya ketemu ini Ibu, jangan untuk melakson. Ya, untuk apa? Langsung tidak. Tapi sebaliknya, yang kita anggap bahwa ibu di sekolah ini orangnya bandel luar biasa, kita tambah dia, saya pun terharu. Pak, saya nggak lupa minum teh manis kita dulu. Sehingga juga saya. Ya, ingat kita. Nah, jadi intinya kita belum tahu anak itu motivasinya, belum tahu kita apa motivasinya. Jadi intinya Bapak Ibu, mari kita bekerja dengan hati, kemudian juga mari kita buat perlakuan yang sama kepada anak-anak kita ini. Nah, jangan kita jadi-jadikan orang begitu juga mungkin anak-anak kita di rumah. Saya nggak pernah lagi orang ibu yang lebih tua, tahu lebih tua untuk hal itu. Ya tua dalam pengertian mendidiknya Bu, lebih senior saya maksud. Ada kira-kira lagi mau tanya kalau bisa lagi kita tutup. Oke, kalau memang ada lagi, sekali lagi terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya.
Sehat selalu Bapak Ibu. Mari kita bekerja, kita bawa nama baik sebentar ini yang ada yang lebih baik. Bagi Bapak Ibu yang dalam proses pendaftaran guru penggerak, tetap semangat, luar biasa Bapak Ibu ilmunya, luar biasa. Saya luar biasa, di samping juga tugasnya juga ada juga memang tugasnya kan. Tapi mari kita saling berkomunikasi, apalagi rekan-rekan kawan-kawan saya yang masih muda, mari kita ikuti program itu. Oh, silakan. Kadang Pak, seperti tadi yang Bapak buat, hukuman itu bisa sebagai suatu penghargaan, bisa juga sebagai sanksi buat si anak. Saya tertarik di hukuman ini Pak. Kalau kita sebagai seorang guru, hukuman yang kita berikan ke si anak itu sepertinya tidak pernah kita menjudge mereka. Itu kita harapkan hukuman yang kita berikan itu sebagai motivasi buat mereka. Nah, tapi terkadang karakter anak ini kan berbeda gitu Pak. Ada yang menilai hukuman itu sebagai hukuman, judge, hukuman sama dia. Tapi ada yang anak melihat dia sebagai motivator, motivasi untuk dia. Maka ada beberapa kata-kata yang kadang-kadang diberikan oleh seorang guru itu diterima positif oleh si anak, tapi ada yang diterima negatif. Nah, yang berbahaya sebenarnya ini hukuman yang kita berikan itu diterima si anak dalam bentuk yang negatif. Kita tidak bisa mengklarifikasi. Jadi kalau diterima si anak itu sebagai hal yang positif, waktu-waktu dia akan menjadi orang besar Pak. Nah, dia akan kenal hukuman itu sebagai cat sama dia. Pak, Bapak kan menghukum saya seperti ini, akhirnya saya seperti ini Pak. Jadi seolah-olah itu pukulan buat kita Pak, kan bahwasannya hukuman itu membuat menjadi campur sebagai bahasa. Sementara yang satu kita hukum, dia langsung berhenti Pak sekolah. Itu mau sekolah lagi, dia menjadi orang yang apa namanya tadi Pak ya, terhukum lagi tuh, jadi seorang tersangka. Nah, bagaimana Pak kita menerapkan hukuman itu supaya anak-anak itu menganggap bahwasannya dan kita berikan ke si anak itu bukan judge Pak, tapi motivasi untuk mereka. Mungkin seperti itu aja Pak. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak. Mudah-mudahan bisa menjadi penggerak untuk perubahan yang bisa disemangatkan. Ya, berat ya. Ini sama tadi saya coba nanti menambahi atau dikasih pendapat boleh saja ya kan. Jadi ini terkait dengan tadi dari Bapak Ibu bahwa memang sebenarnya dari hasil penelitian apapun tentunya hukuman itu tak boleh lagi. Lain dari segi perundang-undangan kan balik tak boleh lagi baik secara fisik maupun materi. Tapi seperti yang disampaikan tadi itu terjadi pada saya. Dihukum saya ditampar dulu waktu masih di SMP saya. Tapi telah berbekas semua. Tapi ketika kita ambil positifnya, saya menjadi lebih bersemangat lagi untuk belajar. Kemudian saya ambil tiba-tiba tidak kan kebetulan. Jadi benar ketika ada siswa itu memandang hal itu sebagai hal positif, maka dia akan berubah. Tapi seperti yang disampaikan tadi benar adanya, itu tergantung kalau dia mengambil segi positifnya. Ketika dia mengambil hal negatifnya, patahnya bisa dia putus sekolah atau pindah sekolah. Jadi tentu inilah Bapak Ibu, ada tadi 5 posisi kontrol kita Bapak Ibu. Kalau saran saya tentunya Bapak Ibu, memang yang paling bagus tadi adalah posisi manajerial tadi dengan penyerapan penanganan masalah yang saya kira 3 restitusi tadi. Tapi kita apakah harus langsung ke posisi itu? Nah, kita bisa bisa di bawah dulu posisi teman kita dekati, kemudian kita pantau. Tapi jangan lagi kalau bisa Ibu kita di posisi menghukum itu tadi, karena mungkin presentasinya mungkin seperti disampaikan tadi ada yang berubah karena hukuman itu tadi, ya kan, ada yang berubah yang lebih baik, tapi tidak menutup juga dia yang tidak baik ataupun mengulanginya lagi. Jadi
kalau mungkin tak puas dengan jawaban saya, Bapak Ibu, yang saya sampaikan adalah bahwa ada tadi kontrol. Kalau bisa kita ambillah posisi dulu yang paling bagus. Kalau nggak bisa sesuaikan aja, tapi jangan lagi di posisi menghukum kita atau membuat merasa bersalah. Kalau berbekas luar biasa, berbekas. Saya sampaikan tadi saya ditampar sampai sekarang, bahkan sampai saya nanti menutup mata mungkin masih ingat sama kita berbekas. Oke, kalau kita belajar dari seperti itu. Ya, manusia memang kalau kita yang baik, kita kadang-kadang berbuat salah kita sekali, orang ingat pasti kesalahannya saja. Nah, jadi kalau saya menyimpulkan tadi guru matematika itu, yang saya ingat ibu ini apa saya? Saya ingat lagi kebaikannya. Nah, jadi kita aja. Bukan. Tapi itulah berhasil tadi seperti disampaikan tadi kan, ambil pelajaran dari hal itu. Jadi yang tadi. Mungkin kan dari situ yang hal positif tadi. Tapi kalau yang penting tadi itu mungkin jawaban saya. Kita beralih dari jangan lagi kita berusaha menghukum, membuat anak asal-asal. Ini mana teman dulu, itu teman kita sampaikan dia. Habis itu kita berangsur, kita memantau. Habis itu kita manajer sehingga anak itu disiplinnya datang dari ini. Bukan lagi karena gurunya dia datang takut terlambat ke sekolah, karena memang dia saya tidak dapat waktu, karena kehidupan nyata saya nanti ketika saya di dunia kerja disiplin pada waktu itu dibutuhkan. Siapa saya ibu kalau kurang berkenan ada yang mau minta makan siapa boleh. Mudah-mudahan. Jadi saya rasa kita cukupkan sesi kita sampai di sini. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya kita semua mari kita bekerja dengan hati. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang untuk kita semuanya. سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في أجسادنا وزيادة في علومنا وبركة في أرزاقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Semua yang masih kurang disiplin, yakni datang tidak tepat waktu alias terlambat, dan juga masalah pakaian, yakni tidak memakai atribut yang lengkap. Kita bisa mengikuti pelajaran yang ada di sekolah ini dengan rasa nyaman dan aman. Demikian saja amanat yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga kita semua termasuk saya dapat mengambil kebaikan dari apa yang saya katakan dan meninggalkan semua keburukan-keburukan kita di masa lalu.